Halo Teknolovers, Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara siap menggelar Hari Ulang Tahun Indonesia di 17 Agustus. Namun Jakarta masih akan dilibatkan menjadi tempat perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Pratikno mengatakan bahwa rangkaian kegiatan Bulan Kemerdekaan tahun 2024 dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-79 akan digelar di Ibu Kota Nusantara atau IKN dan di Jakarta. Nah, kali ini kita akan membahas soal beberapa fakta mengenai IKN yang mungkin banyak orang tidak tahu. Apa itu? Upacara HUT RI ke-79 di IKN, Jokowi. Awalnya yang diundang 8.000 orang, tapi akomodasi tidak cukup. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan awalnya pemerintah berencana untuk mengundang 8.000 orang ke upacara HUT ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Namun, rencana tersebut terpaksa dibatalkan karena keterbatasan kapasitas dan akomodasi di IKN. Jokowi menyampaikan hal ini saat meresmikan peletakan batu pertama pembangunan Nusantara International Convention Center and Hotel oleh Royal Golden Eagle atau RGE Grup di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Jokowi menyatakan bahwa sempat ada penurunan jumlah undangan menjadi 4.000 orang. Lapangan upacara Istana Negara IKN masih tidak dapat menampung jumlah tamu yang mereka undang. Problem akomodasi dan konsumsi masih belum terselesaikan, meskipun jumlah tamu telah dikurangi setengahnya. Jumlah tamu kemudian dikurangi lagi menjadi 2.000. Tetapi akhirnya hanya 1.300 orang yang diundang untuk upacara akhir pekan di IKN pada Sabtu 17 Agustus 2024. Jokowi mengatakan 2.000 tamu masih tidak cukup. Akhirnya keputusan terakhir kemarin menjadi 1.300 tamu yang diundang ke Istana Negara untuk upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan yang ke-79. Rangkaian kegiatan HUT RI di IKN. Pratikno mengungkapkan rangkaian kegiatan yang bertajuk Nusantara Baru Indonesia Maju ini menunjukkan transisi perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara dan sekaligus transisi keberlanjutan pemerintahan ke pemerintah yang baru. Kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 bulan penuh ini akan dibuka acara zikir dan doa kebangsaan. Rangkaian Bulan Kemerdekaan pada tahun ini seperti tahun yang lalu akan dibuka dengan zikir dan doa kebangsaan yang diselenggarakan di Istana Merdeka nanti petang, dihadiri oleh para ulama dan pemimpin agama, diikuti oleh para peserta lebih dari 3.000 peserta, ujarnya. Selain itu, ada acara tambahan. Beberapa di antaranya adalah pidato kenegaraan dan penyampaian RAPBN dan nota keuangan di Gedung Nusantara DPR MPR DPD RI, penganugerahan tanda kehormatan di Istana Negara di Jakarta, dan pengukuhan Paskibraka atau pasukan pengibar bendera pusaka yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi di Ibu Kota Nusantara. Agenda Presiden. Selain itu, ia menyatakan bahwa apel kehormatan dan renungan suci akan diadakan di Jakarta dan Ibu Kota Nusantara IKN. Pratikno menyatakan bahwa apel kehormatan dan renungan suci yang istimewa diadakan di 2 tempat, yaitu di Taman Makam Pahlawan Kalibata di bawah pimpinan Bapak Wakil Presiden dan di Taman Kusuma Bangsa di Ibu Kota Negara, di IKN Ibu Kota Nusantara, di bawah pimpinan Bapak Presiden. Itu diadakan dini hari pukul 00 waktu Indonesia Barat tanggal 17 Agustus. Upacara Kemerdekaan IKN. Mensesnek menyatakan bahwa upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 akan dilakukan sesuai zona waktu Indonesia bagian Barat. Selain itu, ia menyatakan bahwa Presiden Jokowi akan memimpin secara langsung upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara IKN. Mensesnek menyatakan, upacaranya, tata upacara militer itu dilakukan di IKN dengan Inspektur Upacara Bapak Presiden. Sedangkan acara di halaman Istana Merdeka, Jakarta, mengikuti tata upacara militer di IKN. Kemudian upacara penurunan bendera Sang Merah Putih juga diselenggarakan di 2 tempat, baik di IKN maupun di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Kata OIKN. Menurut informasi yang diberikan oleh Badan Otorita IKN, lapangan upacara akan rampung dalam waktu dekat. Dengan demikian, lapangan akan siap untuk digunakan sebagai tempat upacara HUT RI ke-79 di IKN.
Menurut Raja Juli Antoni, PLT, Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara IKN, pembangunan lapangan upacara yang akan menjadi pusat perayaan HUT kemerdekaan telah memasuki tahap akhir. Pemerintah berusaha memastikan bahwa seluruh fasilitas dan infrastruktur pendukung siap untuk melakukan upacara di seluruh Nusantara. Ia yakin bahwa dengan pembangunan lapangan upacara yang baik ini, upacara HUT kemerdekaan RI ke-79 di Nusantara yang merupakan peristiwa bersejarah akan berlangsung dengan lancar. Raja Juli Antoni berkata, "Kami optimis proyek ini dapat siap dan dengan kualitas yang baik." Waduh, bahaya nggak sih kalau lapangan untuk upacara HUT nanti belum siap? Bisa-bisa nggak jadi upacara? SBY tak hadiri upacara HUT ke-79 RI di IKN. Pada 17 Agustus 2024, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono tidak menghadiri upacara HUT ke-79 Republik Indonesia yang diadakan di Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur. SBY dilaporkan akan menghadiri upacara HUT RI di Pacitan, kampung halamannya di Jawa Timur. Upacara tersebut juga direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Seperti yang diketahui, upacara HUT ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 diadakan di dua tempat, Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur dan halaman Istana Merdeka Jakarta. Selain itu, tamu undangan untuk HUT ke-79 RI akan dibagi menjadi dua kelompok. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana memberitahu wartawan pada hari Kamis 8 Agustus 2024 bahwa tamu undangan dibagi dua, IKN dan Jakarta. Dia menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana akan menghadiri upacara HUT ke-79 RI di IKN. Jokowi akan bertugas sebagai inspektur upacara. Selain itu, IKN akan mengundang Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengikuti acara. Berikut daftar tamu undangan untuk HUT RI di Istana Negara IKN. Presiden dan Ibu Negara, mantan Presiden, Presiden terpilih, para pimpinan lembaga negara, para menteri, Panglima TNI, Kapolri, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya, masyarakat umum sekitar IKN, para pekerja di IKN. Nah, itulah tadi beberapa fakta mengenai HUT kemerdekaan yang akan dilaksanakan di IKN. Gimana menurut kalian? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Oke, jangan lupa klik tombol like, komen, dan share juga video ini. Bye!